Kata Nabi, umat muslim itu banyak sekali, tapi mereka lemah sangat. Kata para sahabat, apa yang membuat kita lemah itu apa? Umat muslim lemah itu apa? Kata Nabi, kelak umat muslim terjangkit satu penyakit, namanya wahan, wahnun namanya. Apa itu wahnun? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian. Satu. Ali bin Abi Thalib bilang begini dalam syairnya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita bahasan hubbud dunia saja itu terlalu umum. Apa identik simbol cinta terhadap dunia itu? Apa identiknya? Simbolnya cinta terhadap dunia itu apa? Harta. Orang banyak harta, harta itu diidentikan pada dunia. Ulama semua sepakat Pak, ketika berbicara tentang dunia, hubbud dunia, itu mesti berbicara tentang harta. Harta, kekuasaan, wanita, kelezatan dunia. Kata Nabi, zahratud dunia laisat min barakatid dunia. Bukan keberkahan, tapi barakatid dunia di sini kata Nabi adalah kenikmatan dunia, lazzatud dunia. Apa lazzatud dunia tadi? Itulah yang tadi kita sampaikan. Persoalan harta, persoalan tahta, persoalan wanita, semua di belakangnya. Sekarang yang ketiga. Tadi yang pertama al-ishtighal bi'uyubil khalqi. Yang kedua qillatul haya. Yang ketiga hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Sekarang perhatikan Bapak Ibu. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada satu penyakit yang kelak di akhir zaman masuk dalam tubuhnya manusia. Kata Nabi, umat muslim itu banyak sekali, tapi mereka lemah sangat. Kata Nabi, kata para sahabat, apa yang membuat kita lemah itu apa? Umat muslim lemah itu apa? Kata Nabi, kelak umat muslim terjangkit satu penyakit, namanya wahnun namanya. Apa itu wahnun? Kata Nabi, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan benci akan kematian. Satu. Ali bin Abi Thalib bilang begini dalam syairnya. Kata Ali bin Abi Thalib itu, cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Cinta terhadap dunia merusak amal ibadah. Sekarang Bapak Ibu, kalau kita bahasan hubbud dunia saja itu terlalu umum. Apa identik simbol cinta terhadap dunia itu? Apa identiknya? Simbolnya cinta terhadap dunia itu apa? Harta. Orang banyak harta, harta itu diidentikan pada dunia. Ulama semua sepakat Pak, ketika berbicara tentang dunia, hubbud dunia, itu mesti berbicara tentang harta. Harta, kekuasaan, wanita, kelezatan dunia. Kata Nabi, zahratud dunia laisat min barakatid dunia. Bukan keberkahan, tapi barakatid dunia di sini kata Nabi adalah kenikmatan dunia, lazzatud dunia. Apa lazzatud dunia tadi? Itulah yang tadi kita sampaikan. Persoalan harta, persoalan tahta, persoalan wanita, semua di belakangnya. Sekarang kita lihat satu saja, tahta, kekuasaan. Ada istilah kursi panas, rebutan. Orang rebutan kursi legislatif, mau kursi gubernur, kursi bupati, kursi camat, dan kursi, semua kursi lah pokoknya. Kursi itu kan benda mati. Jadi orang yang hidup nih memperebutkan kursi benda mati. Misal ada yang mau jadi camat, pokoknya aku harus jadi camat. Gimana caranya? Terserahlah. Suaplah pemerintah, disuap sekian juta untuk jadi duduk di kursi camat. Legislatif, pokoknya rebutan semua. Ada 10 orang Pak yang mau duduk jadi anggota dewan. 10 orang, 10-10-nya akan berlomba-lomba. Terserah mengeluarkan duit berapa miliar hanya untuk duduk di kursi tadi. Ada yang 10 miliar untuk kota, ada yang 15 miliar, ada yang 20 miliar. Mereka siapkan untuk duduk. Sampai muncul bahasa, kalau cuma punya duit 2 miliar Anda nggak akan duduk. Coba bayangkan. Baik, kita kembalikan Pak. Itulah dunia. Sekarang pertanyaannya sederhana saja. Halalkah, haramkah? Halalkah, haramkah? Sehingga mohon maaf Pak, mohon maaf betul.
manusia hari ini persoalan halal haram nomor sekian. Mending kalau nomor 2 Pak, nomor sekian. Jadi mereka tak pernah berpikir lagi secara mendalam tentang halal dan haram. Kalau dia halal, pokoknya Ustadz mau halal mau haram terserah. Sampai muncul bahasan begini, Ustadz, asal Ustadz tahu, kalau semuanya main suap, kalau aku tidak main suap, aku tidak akan duduk. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Kalau aku tidak suap, aku tidak akan duduk. Semuanya main suap. Mayoritas muslim semua, mayoritas muslim semua pemain suap. Kemudian muncul kita muslim juga mau ikut suap-suapan. Pertanyaannya adalah, kitakah yang menormalisasi kah atau bagaimanakah? Sekarang apa hukumnya Pak? Calon pemimpinnya muslim semua, calon pemimpinnya muslim semua. Meskipun ada yang tidak baik, ada yang dipandang baik, kan kita tidak tahu tolak ukur nih Pak. Tiba-tiba kita mencalonkan sebagai seorang muslim juga. Pertanyaannya, dalam semua orang-orang yang muslim ini, boleh tidak kita bersuap, main suap di situ? Boleh tidak kita main suap di situ? Tidak boleh Pak. Semuanya kafir, kita doang yang muslim. Dan semua orang kafir nih main suap. Boleh tidak kita main suap di situ? Ikhtilaf para ulama. Bukan membolehkan, tapi salah satu strategi untuk mendapatkan harus begitu. Tapi ini tidak Pak, muslim semua. Sudah muslim semua, kita yang main. Apa yang kita hasilkan? Haram. Yang kedua, cara orang mendapatkan duit hari ini. Mereka tidak pikir Pak, yang penting kami punya duit Ustaz. Anak istri kami makan, mau halal nih mau haram tak urusan. Sekarang saya tanya Pak, seberapa pentingnya halal haram itu bagi kita umat mukmin ini? Saya tanya Bapak Ibu, seberapa pentingnya halal haram itu bagi kita? Seberapa penting Bu? Kalau sangat penting, pernahkah kita memperhatikan yang kita makan di rumah itu halalkah, haramkah, subhatkah? Coba tanyakan. Bagi ibu-ibu sangat baik sekali, bahkan dianjurkan mempertanyakan kehalalan yang diberi oleh suami. Bang, duit yang abang dapat dari mana? Halalkah, haramkah? Kalau ngamuk suaminya, berarti suaminya nggak punya iman. Harus begitu, harus. Karena sekarang ini kalau kita tidak berpikir tentang kehalalan, keharaman, ya mohon maaf Pak, kalau doa kita nggak dijawab, ya wajar. Oh gimana mau dijawab? Orang yang dimakan haram semua. Jangankan semua Pak, satu yang haram saja kata Imam Al-Ghazali mempengaruhi 9 yang halal. Satu yang haram mempengaruhi 9 yang halal. Apa kata Nabi? Sayati alat nasi zamanun la yubali bima akhadha aminal halal aminal haram. Nanti akan datang satu masa, kata baginda Nabi Muhammad SAW, manusia tidak lagi berpikir tentang halal dan haram. La yubali bima akhadha. Mereka tidak berpikir dengan yang mereka dapat itu, dengan cara yang halalkah, dengan cara yang haramkah. Ada kitab khusus karangan Imam Al-Ghazali, judul kitabnya Halal Haram. Di dalam itu dibahas, pertama harta yang haram secara mutlak, yang kedua harta yang haram dengan cara pendapatan, mendapatkannya. Bayangkan Pak, sekarang kita lihat Pak, Bapak Ibu, ini saya kasih contoh, kasusnya baru 2 hari yang lalu. Apa contoh kasusnya? 2 hari yang lalu ada salah satu, kita ambil sebut aja, Indomaret. Ini nggak ada yang live kan? Oh ada, ya udahlah biarin aja lah. Indomaret. Di Indomaret tuh Pak, ada ketidaksesuaian harga yang di label, tidak semua ya, tapi salah satu di antaranya. Yang ditaruh di tempat itu harganya sekian, yang di komputer itu berbeda. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, saya tanya sama Bapak Ibu, halalkah haramkah? Halalkah haramkah? Sekarang saya tanya, siapa di antara Bapak Ibu yang pernah menegur pelakunya? Pernah nggak kita menegur? Kita kembali ke pasar. Di pasar kita lihat berapa banyak penipuan dalam timbangan di pasar. Yang kedua, berapa banyak Bapak Ibu membeli makanan, mohon maaf, terkhusus baik ikan, ayam dan lain sebagainya. Mereka sudah bismillah atau belum? Coba bayangkan Pak, sampai sejauh itu Islam mengajarkan kita? Iya Pak. Tapi sampai sebegitukah kita perhatian terhadap agama? Tidak. Yang penting kami makan, mau halal kayak mau haram terserah belakangan. Begitukah karakteristik seorang muslim? Tidak.
Maka Bapak Ibu, seorang mukmin, seorang muslim wajib memperhatikan kehalalan dan keharaman. Wajib, sangat wajib sekali. Sekarang saya tanya Bapak Ibu, halal lagi thayyib, halalan thayyiban, Starbucks itu halal enggak? Halal, label halalnya ada. KFC halal enggak? Halal, ada label halalnya, ada. McDonald halal enggak? Halal, ada label halalnya, ada. Pertanyaannya baik enggak? Thayyib enggak? Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Aqua, Denon, halal enggak tuh? Tengok di bawahnya tuh Pak, ada label halalnya, ada. Baik enggak? Sampai sebegitu. Mukmin harus begitu. Sehingga wajar kalau kita umat mukmin ini harus memperhatikan kehalal iman. Halal haram itu kaitannya dengan iman. Harus Pak, harus. Nah, Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Orang sekarang pokoknya yang penting aku dapat duit, mau halal kayak caranya, mau haram nanti dulu. Ntar dulu. Contoh, ada orang kerja. Nah, ini poin tapi jangan tersinggung Pak, ini agak sensitif soalnya. Persoalan debt collector misalkan, persoalan pemain riba misalkan, ada leasing, ada bunganya. Pertanyaannya yang dia makan duitnya dari mana? Gajinya diambil dari mana? Dari situ. Pertanyaannya halal enggak tuh? Kita tidak, mohon maaf Pak, kita tidak sedang mengkerdilkan siapapun. Tidak Pak, ini urusannya agama. Urusannya agama. Bapak Ibu pinjam uang ke bank, ada bunganya, riba Pak. Pertanyaannya, kita merasa berdosa enggak? Enggak, yang penting kami bisa beli mobil Ustaz. Jadi lebih penting mobil daripada dosa. Begitulah lumrahnya sekarang dosa di tengah umat manusia gitu loh. Begitulah lumrahnya dosa di tengah kita semua. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, begitulah kondisi kita sekarang dalam kondisi fitnah ini. Inilah yang disebut dengan dua hal kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, fitnah syahwat, fitnah syubhat. Kalau syubhat itu kaitannya dengan agama, tapi hari ini kita berbicara tentang syahwat. Betapa kuatnya manusia hari ini kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dengan syahwat mereka, sampai mereka nggak berpikir mana yang baik, mana yang buruk, tidak. Yang penting kami bisa hidup. Nabi sudah bilang dalam hadisnya, Pak, urusan perut itu urusan sensitif. Kata Nabi, yang kelak menjadi Tuhan itu bukan lagi agama. Agama dinuhum wa dinuhum adalah harta mereka, kata Nabi. Kata Nabi dalam hadisnya begini, tidak akan terjadi hari kiamat kata Nabi sampai kiblatuhum nisa'uhum. Kiblat itu, kiblat mereka bukan lagi tempat sholat, tapi kiblat mereka adalah perempuan. Ini kaitan yang tadi. Yang kedua, kata mereka, wa syarafuhum mata'uhum. Kemuliaan manusia di akhir zaman itu bukan lagi tentang iman, bukan, tapi harta, kata dia. Dan itu kata Imam Al-Ghazali sudah jelas banget. Imam Hasan Al-Basri, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Taimiyah sudah menjelaskan kepada kita betapa manusia di akhir zaman itu mulia itu bukan dengan iman, mulia itu dengan harta. Nah, maka Bapak Ibu kembali kepada poin tadi, hubbud dunia. Orang sekarang berlomba-lomba cari dunia untuk hidup mulia. Pokoknya Ustadz, kalau aku kaya pasti dihormati orang. Tapi masalahnya dihormati sebatas punya duit. Setelah dia miskin diinjak orang. Begitulah kacamata kita sekarang. Makanya kalau guru ngaji tidak dihormati, harap maklum aja, karena dia nggak punya harta. Kecuali guru ngaji yang kaya. Kenapa demikian? Karena begitulah cara pandang manusia hari ini. Orang yang tidak punya beriman, yang tidak punya iman, mulia dengan harta bukan dengan iman. Dan itu tidak bermanfaat. Makanya Bapak Ibu kasusnya jelas. Seorang guru ngaji dilaporkan gara-gara mukul anaknya nggak bisa baca Quran. Tapi mohon maaf, ketika kaitannya dengan akademik, nah kita ambil contoh sederhana hari ini Pak ya. Anak sekolah wajib lulus. Mau sekolah dia, mau tak sekolah dia, mau berakhlak dia, mau tidak berakhlak dia, wajib lulus. Universitas, standar universitas itu wajib kasih nilai B. Karena kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan akreditasi. Jadi mahasiswa itu mau pinter dia, mau cerdas dia, mau apa dia, terserah. Nggak masuk kuliah pun mahasiswa tersebut pasti dapat nilai B. Karena wajib dapat nilai B. Siapa yang mengharuskan dapat nilai B? Institusi. Apa alasannya? Alasannya satu saja, akreditasi.
Jadi kita tidak pernah. Jadi sekarang Pak, kenapa sekarang itu manusia kok mudah sekali dengan dosa, kok banyak yang tidak berakhlak? Kita sedang membuat itu. Kurikulum kita mengajarkan kita untuk jadi orang yang bodoh. Kurikulum kita mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang tidak beradab, tidak berakhlak, tidak cerdas. Sekarang saya tanya Bapak Ibu waktu masih kecil dulu, kalau tidak bisa jawab kira-kira dapat nilai enggak? Enggak naik Pak, enggak naik. Saya masih merasakan tidak naik kelas. Tapi bukan dulu, bukan waktu kecil. Ketika saya di pesantren, enggak naik kelasnya, enggak naik. Justru yang membuat saya tidak naik kelas bukan karena nilai Pak, karena dianggap, mohon maaf, dianggap ketika itu melawan guru. Setelah saya datang kepada wali kelas, bukan itu kata dia. Salah paham, miskomunikasi. Hanya karena miskomunikasi saya dapat dampak daripada perbuatan. Akhirnya saya harus menunggu 1 tahun. Bayangkan Pak, bayangkan kita tidak punya akhlak, nggak naik. Bukan karena akademik saja, tapi akhlak. Maka justru Pak, akhlak dan akademik itu harus imbang. Sekarang tidak, lo harus cerdas. Dari mana kita harus cerdas? Ada caranya sekarang, mudah. Namanya cerdas instan. Pakai AI, Artificial Intelligence. Nggak perlu lagi. Nah, ini cerita nyata Pak. Seorang dosen perempuan di salah satu universitas di Riau itu dikasih tugas sama mahasiswanya. Setelah dicek kok semua mahasiswanya jadi pinter. Ditanya satu-satu, pakai AI? Iya Bu. Pakai AI? Iya Bu. Satu kelas pakai AI semua. Nggak perlu belajar. Nah, sekarang pertanyaan kita adalah, kira-kira kita mau menghasilkan generasi yang seperti apa? Jadi apa kaitannya itu dengan cinta terhadap dunia? Sekarang semua bisa dihalalkan demi mendapatkan predikat. Halalkan semua, yang penting akreditasinya baik. B, bangga kita Pak, akreditasi universitasnya mantap. Plus, bangga kita. Akhlaknya bobrok semua, biasa aja. Bayangkan, Bapak Ibu percaya atau tidak percaya, ada mahasiswa sekolah Islam tidak bisa baca Quran. Masih mending, tidak bisa baca Al-Fatihah. Tidak bisa baca Al-Fatihah. Kira-kira gimana tuh? Tidak bisa baca Al-Fatihah. Kalau anak kecil Pak, baru lahir dia, umur 3 tahun dia tidak hafal Al-Fatihah, masih kita maklumi Pak. Sekarang Bapak Ibu boleh cari Pak, di mana anak yang umur 5 tahun tidak hafal Al-Fatihah. Hampir sulit kita temukan. Pertanyaannya, kok bisa mahasiswa nggak hafal? Bukan nggak hafal, nggak bisa baca Al-Fatihah. Pertanyaan kita muncul Pak, di mana letak salahnya? Bisa dipahami Pak ya? Inilah penyebab akar masalah kita sekarang. Mengapa dosa itu normal? Mengapa maksiat itu normal? Kan dulu mantan Menteri Pendidikan itu Nadiem, untung mantan ya, Nadiem Makarim itu sempat mau mengadakan. Jadi kalau sempat ada perempuan laki-laki berzinah, dia suka dia, maka itu tidak zina. Yang dikatakan zina itu kalau diperkosa. Jadi kalau dia berhubungan badan suka itu tidak zina. Tapi itu tidak zina. Yang dikatakan zina itu kalau diperkosa. Nah, sekarang Bapak Ibu pikirkan baik-baik kalimat yang saya sampaikan tadi. Untungnya itu undang-undang langsung dibantah. Coba bayangkan Pak, kalau sempat itu terjadi, udah normal itu Pak. Jadi kalau ada orang maksiat tengah jalan itu biasa. Yang penting kan suka. Coba bayangkan. Lah zaman dulu Pak, zaman Nabi dulu tahu Pak mana maksiat mana tidak itu. Sekarang tidak tahu mana maksiat itu Pak. Begitulah kondisi kita. Nah Bapak Ibu, kembali kepada poin kita tadi. Yang pertama, istighal bi'uyubil khalqi. Yang kedua, qillatul haya. Yang ketiga, hubbud dunia, cinta terhadap dunia. Yang terakhir sebelum saya tutup,